Soalan pertama yaitu fungsi perencanaan adalah fungsi yang terpenting dalam manajemen, oleh karena itu akan menentukan fungsi-fungsi manajemen berikutnya dan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi manajemen lainnya pun sukar untuk dijalankan. Hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan dapat memberikan tuntutan bagi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan menjadi lebih efisien dan efektif. Keuntungannya yang pertama yaitu perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. Yang ketiga, perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang dicapai. Yang keempat, perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan. Adapun kelemahan perencanaan antara lain yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketepatan informasi dan fakta-fakta mengenai masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, perencanaan memiliki hambatan psikologis. Yang keempat, perencanaan menyumbat atau menghambat timbulnya inisiatif. Yang kelima, perencanaan menyebabkan terhambatnya tindakan-tindakan yang perlu diambil. Soal yang kedua yaitu jawabannya, tahap dasar perencanaan yang pertama, menetapkan tujuan pada tahun 2021 PT Telkom Indonesia Persero Tbk akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transportasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Telkom akan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX di tahun 2021 kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan, sekitar 35% sampai 40% dari CAPEX akan dialokasikan untuk mengembangkan segmen mobile, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan penguat IT sistem, sedangkan lainnya untuk mengembangkan segmen fixed lainnya, terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, pembangunan data center, dan pengembangan bisnis tower. Sebagian besar pendanaan CAPEX tahun ini akan berasal dana internal dan sisanya berasal dari pendanaan eksternal, khususnya perbankan. Yang ketiga, mengidentifikasikan hambatan dan peluang. Pihak Telkom berharap pada tahun 2002 tahun Telkomsel akan mencatatkan perumusan positif dengan didorong oleh pertumbuhan layanan data di Telkomsel, ekspansi layanan fiction buat hand IndiHome, dan turnaround bisnis enterprise. Telkomsel menetapkan jumlah pelanggan baru IndiHome dapat bertambah 1,6 juta pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dari capaian tahun 2020 yang sebesar kurang lebih 1 juta pelanggan baru. Kenaikan target tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat tahap layanan konektivitas berkualitas tinggi ke rumah-rumah. Semakin besar potensi pasar untuk layanan fixed broadband di Indonesia juga dinilai masih sangat besar. Hambatan dalam mengembangkan bisnis LOC diperlukan proses panjang untuk mengimplementasi teknologi LOC. Yang keempat, mengembangkan kegiatan sejumlah rencana bisnis baru juga tengah dipersiapkan Telkom pada awal tahun ini, yaitu meliputi pengembangan konektivitas dan platform Internet of Things IoT, juga memiliki rencana untuk menambah satelit baru pada tahun ini juga. Pengembangan solusi IoT Telkom akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Telkom juga akan berkolaborasi dengan para perusahaan rintisan serta bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang telah terlebih dahulu mengembangkan bisnis IoT di luar negeri. Ia menyebut tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis IoT saat ini adalah proses panjang untuk implementasi teknologi IoT. Saya akan menjawab soal yang ketiga yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Yang keempat,
yaitu jawaban tanggung jawab sosial perusahaan, biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungannya sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Saat saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena menurut saya bisnis yang baik tidak akan lepas dari pelaksanaan CSR di era globalisasi ini. Strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, dan lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.